Duduk jemaat terkasih. Haleluya. Luar biasa. Orang Ambon karena sembah Tuhan yang seng ada lawang, maka kita juga anak-anaknya seng ada lawan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 14, 15 dan 16. Yohanes 1 ayat 14, 15 dan 16. Kita akan baca bersama-sama. Saudara sudah tahu apa yang saudara lakukan. Mari kita baca ayat ini bersama-sama, semua berdiri. Haleluya. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Silakan duduk jemaat terkasih. Malam ini kekasih Tuhan, saya akan bicara di bawah satu pokok pikiran, yaitu kasih karunia demi kasih karunia. Dan kalau kita bicara tentang kasih karunia Allah, menurut pembacaan kita, Yohanes 1 ayat 14, 15 dan 16. Pribadi yang dibicarakan di situ tidak lain tidak bukan adalah pribadi penguasa dunia akhirat. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Yohanes bersaksi dan Yohanes berkata, dia sudah ada sebelum aku. Kenapa Yohanes mengatakan itu? Apa yang sedang dimaksudkan oleh Yohanes? Bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia firman Allah. Dia anak Allah yang maha tinggi. Perlu Bapak Ibu jemaat tahu, dalam konsep berpikirnya orang Yahudi, anak monyet pasti monyet, anak sapi pasti sapi, anak kambing pasti kambing, anak babi pasti babi, anak orang pasti orang. Tapi kalau ada orang bilang saya anak Allah, sebenarnya dia sedang memproklamasikan dirinya bahwa dia itu Allah. Makanya zaman itu saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan dia anak Allah atau Allah adalah Bapaknya, orang tidak bisa terima. Orang tidak mengerti praeksistensi Kristus. Mereka tidak mengerti keberadaan Yesus. Sebelum dia menjelma, dia itu siapa? Orang-orang Yahudi tidak paham itu. Orang Yahudi hanya mengenal paham monoteis Unitarian. Monoteis Unitarian itu artinya pandangan yang mengatakan bahwa Allah itu tunggal mutlak. Yang memegang pandangan itu orang Yahudi, orang Islam, saksi Yehova, dan kelompok Unitarian sendiri. Mereka mengatakan Allah itu tunggal mutlak. Tapi kita menyembah Allah Tritunggal. Amin. Kita itu monoteis Trinitarian. Allah itu tunggal tapi jamak. Jamak tapi tunggal. Ini sedikit doktrin dulu baru kita masuk yang praktis-praktis. Saya diberi waktu 1 jam dan itu paling betul. Haleluya. Sebelum saya lanjut, saya minum obat kasih turun kolesterol. Haleluya. Memang panitia di Ambon nih kalau kasih makan pendeta hanya Tuhan yang tahu. Haleluya. Antara dua, semakin semangat atau semakin cepat masuk peti mati.
Mereka tidak ngerti. Kata Ibrani untuk kata esa atau tunggal itu ada dua. Ada yahid, ada ehad. Apa? Yahid, ehad. Kalau yahid itu artinya tunggal mutlak. Kalau ehad itu artinya tunggal tapi jamak. Ada kejamakan tertentu di dalam kata ehad itu. Menarik bahwa pengakuan iman orang Israel itu terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4 yang berbunyi, "Hai Israel." Ya, tunjukkan dulu supaya saya jangan salah baca. "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Nah, Esa di sini kita mau lihat dia pakai kata apa? Yahid atau ehad. Dalam bahasa Ibrani dia bilang Shema Israel. Adonai Elohenu Adonai Ehad. Kalau Yahid itu tunggal mutlak, kalau Ehad itu tunggal karena penggabungan. Ada ayat mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu dua, tapi menjadi satu. Waktu mereka menjadi satu, kita mau lihat kata satu di sana, dia pakai kata Yahid atau kata Ehad. Dalam Kejadian 2 ayat 24, ini tentang pernikahan beda jenis, laki-laki dan perempuan ya. Saya sudah singgung dalam Bible Camp, JAW. Saya sudah jelaskan tadi malam bahwa untuk urusan pasangan hidup, pastikan satu iman, saling mencintai, tapi juga beda jenis. Oke? Sebab ayat ini mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Bayangkan kalau yang nikah itu laki-laki dengan laki-laki, maka ayat ini akan bunyi bagaimana? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan lakinya. Itu namanya kecap makan bumbu sate. Karena bumbu sate juga kebanyakan dari kecap ya. Tapi yang saya mau soroti bukan itu. Kebetulan orang-orang muda banyak malam ini. Dikatakan mereka itu keduanya akan menjadi satu. Satu dia tidak pakai kata Yahid, tapi dia pakai kata Ehad. Satu di situ penggabungan Adam dan Hawa. Jadi Tritunggal itu sebenarnya ketika kita menyembah Allah Tritunggal yang ehad. Satu. Tapi dalam satu itu ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Anak ini yang kita kenal dengan firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sudah banyak alat setan yang bermunculan dari abad ke abad sampai hari ini untuk berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Allah. Tapi kebenaran bahwa Yesus adalah Allah tidak dapat diruntuhkan oleh siapapun. Kata Tuhan dari kata Yunani itu dia pakai kata kurios. Kurios itu punya dua arti Bapak Ibu jemaat dan orang-orang muda sekalian. Kurios yang pertama berarti seorang tuan, orang kaya, entah dia pejabat, dia kaisar, dia raja, dia tuan tanah, dia bos-bos besar yang punya kekayaan, punya anak buah. Orang biasa menyebut dia dengan bahasa Yunani kurios, bahasa Ibrani Adonai, lalu diterjemahkan bahasa Inggris Lord. Itu pengertian pertama. Tapi pengertian kedua, kurios itu artinya bicara tentang Tuhan dalam artian setinggi-tingginya. Sudah banyak saya bilang alat setan dari abad ke abad membuktikan dan berkata ketika Yesus itu disebut kurios, itu artinya dia hanyalah seorang bos yang memiliki 12 anak buah. Benarkah demikian saudara-saudara? Jelas itu keliru besar. Karena dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-11 secara eksplisit kata ini dipakai. Rasul Paulus berkata dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah kurios bagi kemuliaan Allah Bapa.
Kurios di sini tidak memungkinkan bahwa Yesus hanyalah seorang bos, seorang guru, seorang pemimpin yang memimpin 12 orang. Tidak memungkinkan. Kenapa? Karena sebelum ayat 11 ini ada ayat 10 yang berbunyi demikian. Supaya apa? Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saya tanya kepada jemaat sekalian, orang-orang muda sekalian, Tuhan mana yang satu langit berlutut di hadapannya? Tuhan mana yang seluruh dunia berlutut di hadapannya? Tuhan mana yang semua yang ada di bawah bumi pun berlutut? Tidak ada. Maka kata kurios, tidak bisa tidak. Ini berarti Yesus adalah Tuhan dalam artian setinggi-tingginya. Haleluya. Maka Anda sembah Tuhan yang benar. Anda sedang menyembah Allah yang luar biasa. Dia pernah berfirman, kepadaku telah diberikan segala kuasa di dunia dan di akhirat. Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita cintai, Yesus yang kepadanya kita berdoa. Dia adalah pusat pujian penyembahan kita. Dia adalah pusat pemberitaan hamba-hamba Allah. Dia adalah raja di atas segala raja. Dan perlu Bapak Ibu orang-orang muda dengar, dia bukan Tuhannya gereja. Dia Tuhan semua orang. Dia bukan hanya Tuhannya gereja, dia Tuhan semua orang. Waktu dia kembali nanti, dia tidak kumpul GBI, GSJA, GPPS, GPM, apalagi GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Saya tahu dia di sinode mana. Tanya di mana GKJJ. Sudah terdaftar belum? Saya daftar di hati saya sendiri. Karena itu Gereja Kristen Jalan-Jalan. Dengar. Yesus kembali, yang dia kumpulkan bukan semua gereja, semua bangsa. Percaya dia, sing percaya dia, pasti kumpul. Amin. Makanya dalam Matius 25 ayat 31 dan 32, 31 saya baca, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32, lalu apa? Semua bangsa, bukan semua gereja, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Yesus datang, setiap lutut bertelut. Ada orang yang akan berlutut dengan penuh cinta. Seperti Anda malam ini. Anda sudah terbiasa melompat bagi dia. Anda sudah terbiasa bersorak-sorak bagi dia. Anda sudah terbiasa tidak perlu jaim-jaim dalam memuji Tuhan. Karena engkau tahu Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian umatnya. Engkau puji dia dengan penuh cinta. Engkau tersungkur pada waktu dia datang. Waktu sangkakala diberi, sangkakala ditiup, Yesus akan turun dengan penuh kemuliaan. Setiap lutut bertelut. Ada dua kelompok orang yang berlutut. Yang berlutut karena cinta. Yang berlutut karena sudah terima dia. Yang berlutut karena sangat menghormati dia di atas segala-galanya. Dia akan ada di grup sendiri. Itu yang namanya domba-domba. Tapi ada orang yang tolak dia. Mau seng mau, dia harus tetap berlutut. Yang datang nanti, yang kawal Yesus bukan seperti pejabat di kawal Pol PP. Bukan. Yang kawal Yesus malaikat. Lu sing berlutut, malaikat bersin, muntaber. Jadi semua yang maki-maki Tuhan Yesus, yang tolak-tolak Yesus sambil berkata orang Kristen adalah kelompok bodoh yang sembah manusia. Orang Kristen adalah kelompok bodoh yang angkat manusia jadi Allah. Mereka keliru. Yesus bukan manusia jadi Allah. Dia Allah jadi manusia. Dia Allah jadi manusia. Amin, kekasih Allah.
Semua yang terpaksa itu akan berlutut sambil berkata, aduh, ternyata betul. Dia Tuhan, penguasa dunia akhirat. Tapi waktu itu saya ada kesempatan lagi. Kesempatannya sekarang. Kesempatannya ketika firman Allah disampaikan. Penulis Ibrani berkata, jangan keraskan hatimu. Buat keputusan dan berkata, Yesus Kristus jadilah penguasa tunggal dalam kehidupanku. Engkau akan berlutut dengan penuh cinta. Haleluya. Lalu dia akan berkata, mari hambaku yang setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dia Tuhan semua orang. Kisah para Rasul pasal 10 ayat 36. Secara terang benderang, secara eksplisit firman Allah berkata begini. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera. Oleh siapa? Yesus Kristus yang adalah apa? Tuhan dari semua orang. Tepuk tangan sekali lagi. Tapi faktanya tidak semua orang mau menerima dia. Maka diberkatilah Anda yang menerima dia. Bahkan seperti yang saya bilang tadi. Mereka bilang apa sih percaya Yesus? Percaya tukang kayu. Lalu banyak tuh gambar-gambar Yesus. Sebagai bentuk hinaan mereka edit. Lalu macam-macam di media sosial, di internet dan lain sebagainya. Sebagai salah seorang apologet di Indonesia. Sebagai pembela iman di Indonesia. Saya sering berurusan dengan orang-orang seperti ini. Saya kantor mereka dan lain sebagainya. Dan mereka tetap saja bertahan kepada posisi. Menganggap iman kepada Yesus yang disalibkan adalah kebodohan. Ini seturut apa yang Paulus pernah bilang. Dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Paulus berkata demikian, jemaat terkasih. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi siapa? Mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Haleluya. Kenapa mereka bilang pemberitaan tentang salib adalah kebodohan? Kenapa mereka bilang percaya Yesus adalah iman bodoh? Jawabannya sederhana. Mereka duniawi. Mereka tidak dipimpin roh. Tapi orang yang percaya Yesus dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan roh. Dipenuhi dengan roh. Maka orang yang ada roh beda. Kalau pengkhotbah ada roh, pendengar ada roh, sama-sama dipimpin Roh Kudus, terjadi koneksi luar biasa, aliran roh bekerja. Pengkhotbah dipimpin roh, pendengar tidak dipimpin roh, pengkhotbah bisa dimaki-maki. Petrus dipimpin roh, pendengar dipimpin roh, satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Stefanus dipimpin roh, pendengarnya tidak dipimpin roh, satu kali khotbah 3.000 batu. Kurang lebih tertuju kepada Stefanus, dia mati di tempat. Doaku, harapanku, semua pendengar malam ini di lantai atas sampai lantai bawah, kita sama-sama dipimpin oleh roh yang sama. Sehingga kalau orang pulang, tidak ada orang yang cerita bilang saya alami lawatan Allah luar biasa. Lalu yang lain bilang, "Sing, bisa ngerasa apa-apa?" Saya bisa begitu. Semua harus rasa pekerjaan roh yang sama. Yang setuju beri tepuk tangan. Yang meriah bagi Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 13. Paulus bilang begini. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang apa? Mempunyai roh. Itu Roh Kudus. R-nya besar, Roh Kudus. Kalau R kecil bicara roh manusia. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah. Dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Tetapi oleh roh. Yang bicara dipimpin roh. Yang terima dipimpin roh. 14 saya baca. Tendes. Haleluya. Tunggu beta hela ini ya. Pendeta senior saya di NTT berkata, khotbah sengkaringat jangan makan. Beta suka ringat nih.
Panitia siap apa saja, ratakan meja bergelombang. (14) beta baca. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Dia tidak bisa, tidak akan nyambung. Dia pikir kita lompat-lompat, kita gila. Tidak, kita telah dibebaskan dari dosa. Kita telah dibebaskan dari maut. Kita telah dibebaskan dari neraka. Kita bersorak-sorak karena kita tahu di sorga tidak ada khotbah lagi. Di sorga hanya ada praise and worship God. Haleluya. Jadi puji Tuhan itu memang harus luar biasa. Beta begitu bersemangat padahal kepala bagian kanan ada tertikam dari 1 minggu lalu. Saya nggak apa-apa. Jangan terlalu manja diri. Amin. Kita usah manja diri. Hati yang gembira adalah apa? Yes. Masalah sudah banyak, kooperasi kejar-kejar. Menyanyi juga kayak ikan sapu-sapu. Maka lebih berat lagi masalah yang akan engkau pikul. Amin. Tapi kalau kita plong di hadirat Allah, masalah boleh berat, masalah boleh besar, tapi kita berkata, Yesus, engkau jauh lebih besar. Dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Kenapa? Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Haleluya, ini luar biasa. Orang-orang luar biasa sedang duduk melantai santai. Amin. Padahal di rumah kita anak manja, di kantor kita orang lihat kita, hormat kita. Tapi kita teladani Yesus seperti saya khotbah tadi malam. Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Dan anak Tuhan sejati yang ada Roh Kudus punya hati hamba, bahkan hati seperti hati Yesus. Dari Yesus inilah jemaat terkasih, kita akan melihat kasih karunia demi kasih karunia. Karena di ayat 16 dari nats pembuka yang kita baca bersama-sama. Sekali lagi saya baca bagi Anda. Dikatakan 16 nats pembuka. Haleluya. Yohanes 1 ayat 16. Tuhan Yesus mengampuni tim multimedia. JAW atau Focus on Christ terserah. Pokoknya pengampunan turun dengan limpahnya. Amin. Kan anak Tuhan harus begitu toh. Memberkati bukan mengutuk. Haleluya. Dikatakan demikian. Karena dari kepenuhannya, haleluya. Kepenuhan siapa? Kepenuhan Yesus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Karena dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saya seberangkan beberapa hal malam ini. Bicara tentang kasih karunia demi kasih karunia yang kita dapat dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Yang pertama, kasih karunia kalau kita bicara kita mengalaminya. Biasanya kasih karunia itu dikaitkan dengan keselamatan jiwa kita. Amin saudara. Firman Allah berkata kamu diselamatkan bukan karena kebaikanmu. Bukan karena usahamu. Bukan karena pekerjaanmu. Bukan karena apa yang kita kerjakan. Keselamatan mutlak karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini bagian yang populer. Kalau kita bicara tentang kasih karunia Allah. Firman Allah berkata. Sebab apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi apa? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin saudara-saudara. Kita tolak doktrin sesat selamat karena usaha. Kita hanya percaya selamat karena anugerah. Amin. Yesus memberi perumpamaan. Ada seorang gembala punya 100 domba. Satu domba terhilang, dia tinggalkan yang 99. Lalu dia mencari domba ini saudara-saudara. Bukan domba yang cari dia.
Dombanya tersesat, hampir jatuh di jurang. Dia berusaha mati-matian. Dia ambil domba itu, dia rangkul domba itu. Dengan penuh sukacita dia gendong domba itu. Lalu dia pulang ke rumahnya. Itulah gembala yang kita kenal, Yesus Kristus Tuhan. Bukan domba yang cari dia, dia cari kita. Seringkali ada orang mengkritisi teks itu. Tapi bagaimana dengan anak hilang, Pak? Kalau domba kan gembala cari. Anak hilang, Bapak tidak cari. Anak pulang sendiri. Betul ya? Itu bagaimana, Pak? Nah, saya kalau berkhotbah, saya selalu berusaha seimbangkan antara yang praktikal dan doktrinal. Begini, doktrin keselamatan Kristen. Dan ini doktrin yang memang diajarkan oleh Alkitab. Seluruh kitab suci. Dari Kejadian sampai Wahyu. Prinsip penafsiran Alkitab. Alkitab, tafsir Alkitab. Alkitab, dukung Alkitab. Tidak mungkin Alkitab serang Alkitab. Tidak mungkin Kejadian bertentangan dengan Matius. Tidak mungkin Obadya bertentangan dengan Titus. Tidak mungkin Rut bertentangan dengan Wahyu. Tidak mungkin. Karena kalau bertentangan, maka pihak yang paling disalahkan adalah Tuhan. Seolah-olah Tuhan lidah bercabang. Sebentar dia bilang begini, sebentar dia bilang begitu. Tidak memungkinkan. Kalau ada data-datanya, data-data Alkitab yang kelihatannya seperti itu bukan bercabang. Kita saja yang belum beri waktu kita sungguh-sungguh belajar lebih dalam. Menyangkut anak yang hilang. Betul, kalau domba hilang Bapak cari. Yesus cari, tapi anak hilang pulang sendiri. Tapi kalau kita baca sejumlah ayat firman Allah, tidak mungkin orang bisa datang kepada Yesus kalau dia tidak ditarik oleh Allah Bapa. Yohanes 6 ayat 44 berkata, saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara lihat itu ayat. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau apa? Ia tidak ditarik oleh Bapa. Sebaliknya, kalau ada orang ikut-ikut Tuhan tahu-tahu mundur, saya yakin itu orang ikut rame. Itu orang bukan Kristen sejati. Dia tidak pernah dikaruniakan, dia tidak pernah mengalami ayat ini. Dari mana saya tahu? Dari mana kita tahu? Kembali ke Alkitab. Back to Jesus teaching. Kita kembali kepada pengajaran Yesus. Satu kali orang-orang pada mundur tinggalkan Tuhan. Dalam Yohanes 6 ayat 66. Dengan jelas Yohanes memberi informasi. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ini bukan 12 murid. Ini orang-orang yang dalam konteks Yohanes 6. Kalau Anda baca dari awal. Ini peristiwa versi Yohanes. Tuhan Yesus bikin mujizat 5 roti dan 2 ikan. Orang-orang ini datang berbondong-bondong bukan karena Yesus, tapi karena roti. Mujizat. Saya tidak anti mujizat, tapi saya hanya mau kasih tahu, mujizat hanya jembatan, bukan tujuan. Ulang, mujizat hanya jembatan. Melalui mujizat kita bertobat. Tujuan utamanya bertobat. Bukan mujizat. Banyak orang hanya sampai mujizat karena dia jadikan mujizat tujuan. Makanya kalau tidak ada mujizat, lari dia kayak mereka. Tapi kenapa mereka lari? Sebenarnya faktor utamanya, ini 66 ya. 65-nya bilang begini. 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku. Kalau apa? Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Paulus bilang apa? Aku menanam, Apolos menyiram, tapi pertumbuhan Allah. Pak Hendra berkhotbah, Bapak Simon berkhotbah, Pak Ketua BPD GSJA khotbah, semua khotbah. Lalu ada yang bertobat, bukan karena pendeta-pendeta ini jago, tidak. Tidak, percayalah, tidak. Supaya mantap, mari kita baca dulu. 1 Korintus pasal 3. Haleluya. Hah? Ini namanya khotbah harus banyak ayat toh. Kalau undang pendeta melatok makan kinyang. Karena ini dengar khotbah, dengar ayat.
Orang berubah karena firman. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firmannya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka ini ayat bilang begini. Di mana dia ayat itu? Haleluya. Aku putar kembali. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 5. Kalau belum lagi beta putar lagi. Haleluya. Dan beta temukan di belakang sini. Haleluya. Bapak Ibu jemaat orang muda perhatikan. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Kalau terjemahkan dalam konteks Ambon Kupang. Apakah Mel Atok? Apakah Pak Hendra? Sudah nangkap pesan ini? Iya kan? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Yang satu di GBI, yang satu di GSA. Arti dari GBI adalah Gereja Betel Indonesia. Amin. GSA adalah Gereja Sidang Jemaat Allah. Haleluya. Tadi malam kita ada kelakar arti-arti nama gereja. Itulah kalau pendeta beda sinode sudah kumpul. Tanda-tanda telah nyata. Hujan akhir telah tiba. Haleluya. Begitu Ambon tuh keren. Ya. Makanya di JAW semua anak muda dari gereja manapun. Kalau ini khotbah nanti viral. Anak-anak muda di Ambon atau di seluruh Indonesia. Dari berbagai gereja harus pegang prinsip. Ku tak pandang dari gereja mana. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Aku berdiri atas firman-Nya. Kaulah saudaraku. Kaulah saudariku. Kita keluarga kerajaan Allah. Saudara jangan pikir di sorga sana GBI sebelah kanan, GSJ sebelah kiri, GPM duduk-duduk di situ. Saya ada. Saya ada begitu. Di sorga hanya ada kelompok pemuji dan penyembah Allah. Amin. Haleluya. Silakan pendeta-pendeta dipakai Allah dengan talentanya, mau dalam praise and worship, mau khotbah, mau mujizat, mau kesembuhan, mau counseling, mau apa. Suka-suka Roh Kudus mengaruniakan kepada siapa dia mau karuniakan apa. Tapi kita pakai semua untuk kepentingan bersama. Mana ayat? Itu muka yang penting. Haleluya. Saudara ini kelihatan suka sekali ya kalau pendeta dihina ya. Muka yang penting. Hancurkan kuasa kegelapan. Orang kalau pendeta dihina mereka naikkan doa syafaat. Ini bukan doa syafaat. Pembalasan adalah hak Tuhan. Haleluya. Perhatikan orang-orang muda, jemaat sekalian. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. 6. Haleluya. Aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi yang paling penting bukan yang tanam atau yang siram. Ayat 7. Karena itu yang penting. Bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi apa? Pertumbuhan. Oh haleluya. Maka ini membuat pendeta-pendeta tetap rendah hati. Sambil berkata aku cuma hamba. Ini yang membuat pendeta-pendeta berkata all glory for you Jesus. Hanya itu bahasa Inggris yang beta tahu. Jangan terlalu percaya. Haleluya. Beta ingat dulu toh, kuliah di Jakarta nih, teologi kan. Masuk gereja tuh Tuhan ampun. Semua menyembah bahasa Inggris. Kalau di sini enak kan menyembah bahasa Ambon, jangan langsung connect toh. Bahasa Inggris. Semua bermazmur bahasa Inggris. Bisa tahu mau ngomong apa, angkat langsung. Thank you, thank you, thank you. Happy birthday, Lord. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Holiday, holiday. Jesus, Jesus, Jesus. Beta nih kan bahasa Inggris kaki kepala. Broken English. I can spot.
You know what I mean? I can spot. Beta bisa sapotong. KKR berikut ya pun tema itu tuh. I can spot. I can spot. Oh beta kalau semuanya bahasa Inggris sih bingung. Yesus. Lihat kiri kanan. Aduh Tuhan dong ngomong apa Tuhan. Yesus ke dalam tanganmu kuserahkan semua. Segala kemuliaan bagi Yesus. Amin. Saudara. Luar biasa. Hormat hamba Tuhan perlu. Bahkan Alkitab berkata, hormat hamba Tuhan 2 kali lipat. Hormat bupati 1 kali. Hormat gubernur 1 kali. Hormat wali kota 1 kali. Hormat pendeta 2 kali. Beta sengkarang-karang nih. Ini bukan ayat yang menguntungkan profesiku atau panggilanku, tidak. Saya harus bilang supaya jangan ada jemaat kurang ajar dengan pendeta. Jangan omong pendeta punya nama di belakang-belakang. Lu cari sial. 1 Timotius 5 ayat 17. Secara eksplisit ini ayat bilang begini. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati berapa kali? 2 kali. Terutama siapa? Mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Ada ayatnya. Saya tidak omong sembarang. Tetapi bagaimanapun, sekalipun ada ayat ini, untuk urusan keselamatan jiwa, tidak ada andil kami di dalamnya. Kenapa engkau bertobat orang-orang muda? Yesus sedang menarik engkau. Kalau ada orang sementara pendeta berkhotbah, lalu hatinya terbuka, apakah pendetanya punya kuasa membuka hatinya? Hati yang penuh dengan mantan-mantan terluka itu. Hati yang penuh dengan kepahitan terhadap mertua, menantu, ipar, dan kawan kantor. Pendeta yang bisa buka hati macam begitu. Satu-satunya yang bisa buka hati Anda cuma Tuhan. Ada seorang businesswoman. Dia punya nama Lydia. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Siapa nama Lydia di sini angkat tangan? Nama Lydia. Satu Lydia. Yang lain Simon Petrus semua. Oh, ini. Ada 2 Lydia di sini. Hei Lydia. Ale dengar. Ale atau ese kalau saya ngomong begitu lebih tepat. Ale dengar. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia. Yunus, Markus, Nabi Nuh. Haleluya. Perhatikan. Tidak ada urusan dengan Nuh di sini. Haleluya. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Kenapa saya bilang dia businesswoman? Karena zaman itu orang bisnis kain ungu pasti itu orang kaya. Karena kain ungu hanya dipakai oleh 2 kelompok. Bangsawan, rohaniwan. Sekarang ungu lu pilih cakar bongkar. Lu bongkar dari pagi sampai malam. Ungu semua ada yang 35 ribu. Ungu sekarang susah pusing. Mau siapa pun bisa ungu. Tapi kalau dulu ungu cuma per 2. Bangsawan, rohaniwan. Harun itu ada jubah ungunya. Raja-raja itu jubah ungu. Tidak sembarang kain-kain ungu dulu. Di sini malah kain hitam saya lihat ya. Makanya istri saya sudah bilang, Papa kita punya gereja bikin hitam juga. Kayak di Ambon tuh. Dia bilang, Mama Tuhan memberkati Mama. Begini, dengar. Beta dengan maitua. Kita pun prinsip begitu. Diundang ke kota mana, di gereja mana, lihat sesuatu yang pas, menarik, berguna untuk kemuliaan Tuhan, pulang terapkan. Oh iya, kenapa tidak? Kita tidak boleh sombong merasa, beta mau bikin cara sendiri,
Lu bikin-bikin cara sendiri tuh makanya menyesatkan orang. Ikut aja orang lain. Kalau yang baik kenapa sih? Iya toh? Lydia dengar firman, Paulus khotbah. Paulus boleh jago pengajaran ini. Oh, detail eksposisinya, eksegesisnya keren banget. Tapi yang membuka hati Lydia bukan Paulus. Anda lihat ini ayat bersama-sama. Yang beribadah kepada Allah, garis bawahi, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kalau ada bapak mama saya, orang tua saya di kota Ambon yang hadir malam ini, sementara dengar khotbah ini hatimu terbuka. Adik-adik, sementara dengar khotbah ini hatimu terbuka, bukan melatok. Yesus sedang buka hatimu. Yesus sedang buka hatimu. Makanya engkau pulang dengan bertobat. Altar call engkau berlinang air mata sambil merasakan jamahan roh. Sola gracia. Hanya karena anugerah. Ya kalau bicara anugerah, yang pertama dikaitkan dengan keselamatan jiwa. Sungguh luar biasa. Kita bersyukur ya. Kita warga Ambon. Tapi waktu bertobat, kita warga Indonesia di kota Ambon. Tapi waktu bertobat, kewargaan kita ganda. Kita warga Indonesia di kota Ambon, juga warga kerajaan surga. Iya. Efesus 3 ayat 20, salah. Filipi 3 ayat 20. Untung otak cepat, walaupun tatikam kanan. Tapi Roh Kudus kerja, sehingga kosletnya sing lama. Haleluya. Filipi 3 ayat 20 berkata, karena kewargaan kita, haleluya, adalah di mana? Di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dia datang nanti, dia rubah tubuh kita yang sekarang ini. Dia punya nama tubuh hina. Mau pakai make up harga berapa? Suka tinggal badak FIFA. Dulu ada satu badak tuh, zaman bepu oma sampai beta pun mama sampai beta pun tanta semua. Tuhan Yesus sampai rubah. FIFA nomor 4 sampai rubah. Sampai rubah. Masih ada mama. Masih ada mama-mama di kota Ambon yang setia per FIFA nomor 4. Sebentar kita foto bersama. Haleluya. Kenang-kenangan. Beta mau bikin seri khotbah FIFA part 1. Sempusing. Mau pakai badak Oriflame kah? Mau perawatan di Natasha kah? Di mana kah? Mau potong kuku sampai cabu ganti baru kah? Besen tahu. Saudara suka olahraga, suka fitness, suka segala macam. Pak tentara, badan besar, haleluya. Tapi itu dia pun nama tubuh hina. Tubuh yang ini mau dirawat kayak manapun. Bisa asam urat, darah tinggi, kolesterol. Beta su cek semua. Beta lagi kana. Makanya Tuhan mengutus binakol ini. Haleluya. Dengar saudara-saudara. Ini tubuh hina. Masih bisa sakit, bisa menangis, bisa terluka, bisa tersinggung. Macam-macam. Tapi tubuh ini, waktu Yesus datang semua warga kerajaan sorga akan mengalami yang namanya tubuh hina diganti menjadi tubuh mulia. Tubuh seperti apa? Seperti tubuh Yesus waktu dia bangkit dari kematian. Tubuh yang sengkana lagi yang namanya asam urat, kesemutan, darah tinggi, kolesterol, segala macam seng ada lagi. Seng ada. Itu tubuh mulia. Makanya 21 bilang begini. Yang akan mengubah tubuh kita yang apa? Hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Anda lihat. Dalam urusan keselamatan jiwa. Tuhan bekerja tidak setengah-setengah. Satu kali dia selamatkan Anda. Dia tanggung jawab sampai seluruh perjalanan hidup. Kalau Mel Atok yang jamin keselamatan Anda, Mel Atok manusia yang bisa salah.
Pendeta A, B, C menjamin keselamatan Anda. Kami masih manusia yang bisa salah. Tapi kalau Yesus yang jamin, kira-kira siapa yang mau ganggu gugat Anda? Ya, sepanjang kalau Anda adalah domba loh ya. Kalau yang bukan domba beta saya bisa omong. Karena yang tipe bukan domba itu, gembala omong A dia hantam B. Gembala omong C dia hantam D. Makanya beda gembala domba dengan gembala bebek. Betul. Gembala domba, gembala di muka, domba di belakang, iko suara gembala. Gembala bebek, gembala di muka bebek bubar. Betul. Apalagi gembala sapi harus pukul dari dia pantat. Itu gembala sapi, gembala kuda naik dari atas. Gembala kambing paling hancur. Lu hela dia hela balik lu. Lu coba praktek di lupu rumah. Benar. Kambing ikat di leher, lu hela dia. Ale hela dia hela ale. Ale dan dia bahela, saya tahu siapa menang. Pendeta datang langsung wasit, 1, 2, 3 mulai. Lu atur. Hah? Pastikan tidak ada bebek, kambing, kuda, sapi di sini. Apalagi ular. Apalagi kura-kura. Tahu kura-kura? Itu paling pemalas. Menyanyi nomor 1, lompat di gereja nomor 1. Pulang rumah orang tua 1 kata di 1000 kata. Ada kura-kura di sini. Biar beta doa, para ale langsung jadi ikan lele. Sepanjang kalau kita adalah domba, dengar. Generasi muda yang akan merestorasi Ambon. Kita jangan jadi yang bukan domba. Bukan domba tidak percaya Yesus. Makanya Yohanes 10 ayat 26. Tuhan Yesus bilang begini sama mereka. Terang-terangan. Yang suka melawan firman Allah. Biar Anda pendeta sekalipun. Sorry beta harus ngomong. Sekalipun Anda pendeta. Anda bukan domba. Anda kambing tuh. Benar saya harus ngomong. Pendeta jemaat ikut firman. Kok pendeta ikut setan. Itu kacau tuh. Pendeta begitu maju. Foto bersama. Haleluya. Dengar. Tetapi kamu tidak percaya. Karena kamu apa? Tidak termasuk domba-dombaku. Gembala omong lain dia bikin lain. Tapi untuk domba-domba 27 dan seterusnya saya baca buat Anda. 27 berkata domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Jadi mereka peka sekali dengan suara gembala. Gembala bilang A, gembala bilang B, gembala bilang C, 86. Maksudnya ikut gitu loh. Itu berdomba. Amin. Gembala bilang jam bersina, lu bersina. Kambing. Gembala bilang jangan tipu, lu tipu. Ular. Gembala bilang ampuni orang, lu denda maki orang. Serigala. Serigala pak ada adik sepupu tahu. Scooby-Doo. Anjing beb maksud. Beta bilang kalau suasana enak, beta tabakar. Itu saya pakai konsep-konsep, lostrom. Saudara, itu domba tuh. Gembala omong apa dia dengar. Dengar. 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Anda ragu dengan perkataannya? Keluar kau pindah agama. Bisa-bisanya kau ragu dengan dia yang kita sudah bahas. Panjang lebar sampai beta cuma dikaringat. Beta bilang dia Allah pemilik dunia akhirat. Dia akan rubah tubuhmu yang hina menjadi tubuh kemuliaan. Dan dia berkata engkau tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Lalu ale ragu par dia.
Beta yang jamin. Beta hanya pendeta jago copy paste Tuhan Yesus bohong. Aku memberikan hidup yang kekal. Kepada tunggu dulu. Belum, jangan cari hal. Beta ada tabakar nih. Tim multimedia. Jangan bikin masalah dengan beta. Haleluya. Jangan coba-coba. Saudara pikir ini Ambon jadi anak NTT? Takut. Haleluya. Ini nanti rame di TikTok nih. Rame. Haleluya. Saudara. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak cukup tangan Yesus. Tambah satu tangan lagi. 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Beta tanya para ale semua. Kalau di tangan ini 2 tangan yang pegang ale punya jiwa. Ini 2 tangan yang atur ale punya hidup. Siapa mau rampas ale? Setan, kuntilanak, genruwo, tuyul dan bayul, jini o jini, panji milenium. Tuyul dan bayul. Atau apa? Sehingga ada yang bisa rampas ale. Apalagi cuma putus cinta. Hei orang muda. Bilang para ale punyong. Kakak kasih putus beta. Saya nggak apa. Dengan kakak kasih putus beta, saya semakin mengerti. Cuma Yesus yang setia. Yesus engkau segala-galanya. Tuhan. Oh iya dong. Memang terluka. Anda masih manusia. Amin. Apalagi sudah jalan 4 tahun sama-sama. Sudah TikTok bareng. Sudah makan rujak di Pantai Nestapa. Pantai apa? Mustafa. Sorry, beta kan pemain baru di Ambon. Jadi Pantai Mustafa ya. Nastepa. Oh, Natsepa. Gua suka gaya lo ya. Pintar mengkritisi pendeta ya. Ingat itu 1 Timotius. Natsepa. Makan rujak nih Natsepa. Makan rujak 1 piring. Sendok kakak yang pegang. Kakak makan lebih banyak. Kakak memang parutong. Baru tak kujuk kakak minta putus. Buat kakak-kakak laki-laki yang model begitu yang ada di sini lu dengar. Ale dengar pendeta omong. Lu kalau dapat perempuan oon aman. Dia hanya menangis di kaki Tuhan. Betul? Sambil berkata Tuhan. Hamba harap. Oh Yesus. Tuhan hamba yang kuat. Hamba yang kuat, hamba yang kuat.
Tapi mau saya mau hamba harus berdoa. Biar dia bahagia dengan Yesus Kristus. Biar dia bahagia dengan yang baru Tuhan. Hamba saya butuh sap-sap, hambanya butuh Yesus. Itu kalau yang polos. Tapi kalau nona otak agak jam 7:05. Jam 7:05 kan posisi begini, agak sedikit miring. Sedikit miring. Makan bakso dia bayar. Rujak Nina Cepa dia bayar. Hah? Cakar bongkar. Celana dicakar bongkar yang jeans biru, hitam, hijau, semua dia yang bayar. Semua dia bayar. Lalu putus, lu mau jalan dengan lu punya pacar lewat dia. Dia bateria, woi nyong kasih kembali celana. Woi kasih kembali celana, maka rujak sentuh diri, woi. Rujak 2 piring, sendok lu yang pegang, woi. Saudara-saudara, dengar. Ya, apa yang mau kasih pisah Anda dari Tuhan Yesus? Bapak, mama, kakak, adik, saudara, ada bawa sakit penyakit apa? Sing ada satu sakit penyakit, kalau kami di NTT bilang, sonde ada satu setan 2 binatang. Ya, atau 2 setan 1 binatang yang bisa ganggu gugat milik kepunyaan Kristus. Rasul Paulus dalam Roma 8 mulai ayat 33. Dia berkata dengan jelas, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? 38 langsung lompat. Memang sengaja lompat tuh. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, 39 atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari mana? Kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya kata percaya itu, kata Yunaninya pisteuo. Pisteuo artinya keyakinan kokoh. Bergantung total dan taat penuh. Ini 3 hal paket lengkap. Orang-orang muda, kita bicara kasih karunia Allah. Keselamatanmu permanen. Sebab kalau orang bilang keselamatan bisa dirampas, seolah-olah Anda bilang Yesus pendusta. Seolah-olah Anda bilang Roh Kudus tidak becus. Roh Kudus perjanjian lama, kerja di perjanjian lama, orang berdosa dia keluar perjanjian baru, 1 kali dia masuk kekal selama-lamanya. Karena istilah yang dipakai metere itu tidak bisa diganggu gugat. Itu doktrin mendasar yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Keyakinan anak Tuhan harus paten. Yang kedua, ini belum ada yang kasih jalan itu ring ronde. Tahan sedikit, beta tahu yang mau pulang cepat nih pi angkatan laut toh. Mau lomba berenang toh? Oh bukan. Tahan sedikit. Yang kedua. Kalau kita bicara tentang kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah dikaitkan dengan perubahan hidup kita. Kok bisa ya tahu-tahu kita tuh yang merokok berhenti rokok. Yang pacaran tidak kudus kok bisa jadi hidup kudus sekarang. Ya, kenapa itu?
Kita yang dulu suka maki orang, melawan orang tua. Sekarang ke orang tua sampai terkagum-kagum. Sampai telepon gembalamu atau ketua kaum muda dan berkata, Pak Pendeta, kakak terima kasih. Besen tahu beta pu anak ini berubah. Dia seng ke dulu-dulu lagi kau mesti suruh kiri kanan seng. Bangun pagi sudah mengkilat, bekerja luar biasa. Dulu dia bangun juga kerja semangat tapi karena strom. Sekarang aduh, maksudnya makan puji toh. Sekarang sing. Kenapa Anda bisa berubah? Ada ayat bilang begini. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu Filipi 2 ayat 12. Dia bilang begini itu ayat. Hai saudara-saudara yang kekasih. Kamu senantiasa taat karena itu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Orang hanya berhenti di ayat 12. Dia lupa masuk ayat 13. Kenapa orang bisa kerja keras? Kenapa orang bisa berubah? Kenapa orang bisa total? Kenapa orang bisa all out demi kepentingan kerajaan Allah? Ayat 13 bilang begini. Karena Allah lah. Dengar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik apa? Kemauan maupun pekerjaan. Menurut kerelaan. Dua terjemahan lain dia bilang begini. Karena Tuhanlah yang membuat kita bisa menyenangkan Dia. Dia bukan hanya buka hatimu dan meteraikan Roh Kudus. Tapi Dia akan rubah karaktermu. Dari waktu ke waktu. Semakin serupa dengan Tuhan Yesus. 3. Kasih karunia dikaitkan dengan kita yang telah mendapatkan kasih karunia dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Amin, kekasih Allah. Kita dimampukan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12. Ini ayat harus kita pegang baik-baik. Dia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang apa? Lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kita mungkin hari-hari ini orang tidak hitung kita di kota Ambon. Karena mungkin orang tua kita latar belakang cuman petani, pedagang, grab, ojek, kerja buruh kasar. Tapi dengar orang-orang muda. Dunia ini direstorasi oleh Tuhan melalui 12 orang yang mayoritas orang biasa-biasa, termarginal, tidak dihitung. Tapi apa Alkitab bilang, apa yang dipandang rendah dianggap bodoh oleh dunia, itu yang Allah pilih, Allah angkat, permalukan dunia. Satu pendeta di NTT, dia bertobat, orang tidak percaya dia bertobat. Maklum dulu gereja kami Gemit, itu gereja anti yang namanya gitar, menyanyi, tepuk tangan, angkat tangan, apalagi sampai rentangkan tangan. Apalagi sampai lancan depan. Dia pikir upacara bendera. Mereka anti yang begitu-begitu. Tapi dia dilawat oleh Roh Kudus. Tahun 60-an terjadi revival di NTT di Tanah Timur. Air jadi anggur. Dan itu mempengaruhi banyak orang dilawat oleh Allah. Maka salah satu hamba Tuhan, Bapak rohani saya, dia berkhotbah di pasar-pasar, tidak ada panitia, tidak ada yang undang. Bawa gitar sambung langsung berteriak di pasar-pasar, tantang orang bertobat. Dia khotbah di bawah-bawah jalan tol di Jakarta, Surabaya, dia tidak perlu diundang. Namanya Pendeta John Adu. Tiba-tiba bagaimana almarhum Pendeta Billy Graham tahu tentang beliau. Undangan datang dari Billy Graham. Pak John Adu khotbah keliling Eropa. Sampai di salah satu negara di Eropa. Dia kaget karena ada satu baliho besar. Dan yang dia kaget itu adalah foto temannya. Temannya orang Kefa. Kan di timur itu ada Kupang, Soe, Kefa, Tambua, baru Dili. Ini dari Kefa. Juga teman persekutuan doa akibat revival tahun 60-an itu. Mereka jalan tidak pakai sandal. Dihina orang, dianggap orang.
tidak dianggap orang. Lalu dia lihat di baliho itu seorang pendeta anak Kupang sedang khotbah di Eropa, mungkin tahun 70-an 80-an. Saya juga belum lahir, tapi kisah itu nyata, banyak orang cerita. Dia lihat ada foto temannya, seorang dosen terbang, pembicara keliling seluruh Eropa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekalipun orang pandang sebelah mata, Tuhan angkat bikin heboh dunia. Dan kurang lebih sekitar tahun-tahun yang sama, seorang bernama Mel. Ini Mel Atong nih anak kemarin. Mel Tari diundang ke Amerika untuk bersaksi. Waktu sampai di Amerika, semua sudah tunggu mau dengar kesaksian revival di Pulau Timor itu. Tunggu penerjemah sen datang. Dia sentuh bahasa Inggris. Tahu pun yang tadi tuh I can spot. Dia sen tahu panjang-panjang toh. Ini bule semua. Tunggu sen datang. 2 jam lebih kah? Sen datang. Roh Kudus gerakan dia. Bangun bicara. Mikrofon yang seperti ini, yang dia langsung ingat hanya kalimat pembuka. Ladies and gentlemen. Dia hanya ingat itu, dia tahu itu. Selanjutnya itu mulu bagarak berjam-jam. Itu bule semua apa? Tanganga, kalau orang buku bilang. Tanganga. Terkagum-kagum. Setelah selesai itu seorang penulis buku menulis cerita kesaksian dari Pak Meltari itu. Dan dia berkata, tidak ada bahasa Inggris seindah bahasa Inggris Meltari. Yesus kalau memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, asal engkau orang-orang muda dan semua Bapak Ibu jemaat, kita sungguh-sungguh tertanam dalam dia. Dia tertanam dalam kita. Roh Kudus penuhi kita. Firman Allah berkuasa atas kita. Dengar baik Bapak Ibu jemaat. Apa yang mustahil bagi dunia, tidak mustahil bagi Allah kita yang hebat. Beberapa puluh tahun lalu, beta masih gila. Maksudnya waktu beta belum bertobat. Ini kesaksian saya sekarang. Saya mau cerita kok jadi lagu Ambon. Ini faktor karena di Ambon ya. Kalau di Jepang saya mungkin beta menyanyi lagu Ambon. Iya toh, lagu Jepang. Waduh, beta bertobat. 18-19 tahun beta ambil keputusan bertobat. Dari SMP beta semasa penjara. Sudah tusuk orang. Aduh kacau. Beta rampok warung-warung, kios-kios. Di sini bilang kios ya? Kios-kios orang. Hah? Pondok? Pondok? Oh my God. Oh beta bertahu kalau kios di ini Ambon Pondok. Hancurkan kuasa kegelapan. Pondok-pondok. Beta dan kawan-kawan pernah tuh itu kawan-kawannya pancuri. Bongkar pondok, ame baras, telur, mie. Sudah mau jalan, jangan lupa uang. Bumbu, ambil dengan kotak uang. Kebetulan yang kami ambil nih biasa kalau di NTT itu kebanyakan dari Sulawesi Selatan. Pamang-pamang dari Sulawesi Selatan. Makanya pamen, aduh kalau begini caranya ini pulang ke Sulawesi Selatan. Memang Kupang sadis. Saudara tahu acara 31 malam tutup tahun. Mau makan-makan saya tahu mau apa. Paman punya pondok selesaikan. Eksekusi rata jam 2 pagi. Tanggal 30. Paman bangun tuh menangis sampai pagi. Makanan sudah jadi semua. Majelis datang doa. Ini siapa yang siap konsumsi? Puji Tuhan pemuda-pemuda. Majelis doa.
Bapak di sorga, kami bersyukur Tuhan menyediakan berkat. Engkau pakai anak-anak muda luar biasa ini Tuhan. Mereka berjerilah dan kami mohon Tuhan tahun depan lebih lagi. Memang paling kacau. Aduh, saya sambarang. Saya baru habis KKR di sebuah tempat. Saya kan suka road gang to gang ya. Saya KKR di gang-gang. Bawa alat sendiri, papa, anak-anak preman KKR. Serius, dulu kalau ada istilah Koinino bermasmur, nama-nama kelurahan, Koinino bermasmur, Pura bermasmur, apalagi naik, itu pasti Mel Atok yang buat dengan tim. Karena saya prinsip jadi pendeta jemput bola, bukan tunggu bola. Oh, kau tuh harus cari jiwa. Betul, Tuhan yang menangkan jiwa, tapi bukan berarti kita pendeta pemalas. Jangan mimpi gereja besar dipenuhi orang kalau kita hanya berkata Tuhan kirimkan jiwa, lu cari. Kirimkan apa? Jangan kita khotbah poin pertama tadi salah artikan. Tuhan tidak bikin kita kayak robot. Ini kan saya sedang bicara nih pekerjaan besar. Amin. Poin ketiga, kerja. Selesai khotbah, seorang ibu bilang, Pak Pendeta, beta sangat diberkati. Iya, bagaimana? Beta bisa omong sedikit dengan Pak Pendeta? Silakan tante, silakan. Bagaimana tante ya? Pak Pendeta jangan tersinggung. Oh tidak tante. Bagaimana? Jujur Pak Pendeta, beta pu ayam Pak Pendeta yang ame toh. Beta lihat tante ini dengan mata penuh kasih. Ayam yang mana tante? Yang mana tante? Yang burik. Pak Pendeta jangan lupa yang burik. Iya tante, tapi kan sekarang ciptaan baru tante. Betul tante itu kan dulu. Iya tante hanya tes saja karena tante ingat. Waktu Pak Pendeta lompat pagar tuh beta ingat. Takut jadi pendeta Beta bilang anugerah tuh. Ayam tetangga. Jemuran tetangga, jemur lewat dari jam 10 malam. Beta anggap sumbangan. Cepat bantu angka. Kasih masuk di beta punya lamari. Haleluya. Sambil berkata, berkat. Dulu kacau besar. Saya tusuk orang kiri kanan. Tikam orang di muka gereja. Beta bertobat, beta bikin KKR di kampung di mana saya tinggal. Satu kampung yang keluar itu menangis sejadi-jadinya. Karena mereka tidak percaya anak ini bisa jadi pendeta. Anak ini bisa jadi hamba Allah. Lalu ada yang bernubuat. 3 hamba Tuhan di tempat berbeda. Kamu akan dipakai ke bangsa-bangsa. Beta pikir bangsa mana nih? Karena Rote juga bangsa. Sumba juga bangsa. Flores juga bangsa. Jawa juga bangsa. Ambon juga bangsa. Suku bangsa. Beta pikir sampai di sini saja. Tapi Allah buat luar biasa. Tuhan izinkan KKR di Hong Kong, Malaysia, Yerusalem, Mesir, Amerika, Australia. 10 Agustus ini saya akan berangkat ke Amerika untuk kelima kalinya. Untuk bicara bahwa Yesus hebat, luar biasa. Yang keempat dan yang terakhir. Kasih karunia dikaitkan dengan kemampuan untuk bertahan dalam kesesakan. Bukan hanya selamat, bukan hanya berubah, bukan hanya bekerja luar biasa untuk Allah. Tapi ketika ada masalah, Anda bisa menyelesaikan pertandingan iman sampai finish. Kenapa Stefanus bisa setia sampai mati? Karena Yesus, karena Roh Kudus ada dalam dia. Jadi saya percaya kita dikaruniakan bukan saja untuk menderita, untuk percaya untuk dia, tapi menderita untuk dia. Itu karunia loh. Filipi 1 ayat 29. Saya sudah mau selesai, saya mau berdoa. Nanti Anda bertobat, ada tantangan di rumah, di sekolah. Anda dianggap orang jadul, orang aneh. Karena suruh diajak mabok, lu tidak mau lagi. Diajak nonton porno, lu tidak mau lagi. Tapi tidak apa-apa. Beranilah benar walaupun sendiri. Menderita memang, tapi tidak apa-apa. Kita lebih dari pemenang. Roh yang ada padamu lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia. Filipi 1 ayat 29. Kita berdiri sama-sama kita baca. Dan setelah itu kita mau menyembah Allah.
Anda harus buat keputusan terbaik malam ini. Roh Kudus mau lawat engkau, mau jamah engkau. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dia tidak hanya janji roti, tapi dia kasih tahu pikul salib. Definisi pikul salib adalah menderita karena taat Kristus. Waktu taat Yesus, kerja jujur, hidup jujur, jadi anak yang dengar-dengar orang tua, orang akan anggap kita banci lah apa segala macam. Tak usah pusing, anjing menggonggong kafilah jalan terus. Kita harus percaya Tuhan bersama kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan.